Sore hari ini, senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Ngobrol Sehat yang spesial akan membahas terkait kolesterol. Apalagi habis lebaran ya, minal aidin wal faizin, tapi juga jangan lupa cek kolesterolnya. Dan kemarin sudah berpesta-pesta ria, makan banyak, makan gorengan, makan daging, makan yang santan-santan. Jangan lupa cek kesehatan, siapa tahu kolesterolnya sedang mengintai begitu. Nah, untuk membahas hal tersebut kita sudah bersama dengan Dr. Ikrar Syahmar SPPD selaku spesialis penyakit dalam dari Primaya Hospital Hertasning Makassar yang akan membahas seperti apa kolesterol yang melunjak usai lebaran, apakah ada pengaruhnya dari makanan-makanan yang diolah pada saat lebaran kemarin. Langsung kita ngobrol-ngobrol. Selamat sore, Dok. Ya, selamat sore, Mbak. Baik, seperti apa kabarnya, Dok? Baik, Baik, alhamdulillah. Hari ini lagi sibuk begitu, apakah banyak pasien habis lebaran? Iya, lumayan kan habis lebaran ya, libur panjang jadi numpuk ini. Baru betul. masuk semua. Oke, baru masuk semua, mungkin baru daripada mudik ya. Betul. Oke, nah terkait juga kolesterol, Dok, mungkin dapat disampaikan kepada Tribuners, mungkin kolesterol ini jenis penyakit yang seperti apa? Iya. Oke, jadi kolesterol ini merupakan sebenarnya zat senyawa yang ada yang murni memang ada dalam tubuh kita. Dan kolesterol ini sebenarnya ada fungsinya di dalam tubuh. Fungsinya itu bisa sebagai sumber energi, membentuk dinding sel, sebagai pembentukan hormon, atau untuk menurunkan vitamin, misalnya vitamin D, dan ada fungsi yang lain sebenarnya untuk kolesterol ini. Cuma kolesterol ini jika sifatnya berlebih, maka dia akan menimbulkan suatu penyakit yang mungkin yang kita kenal yang penyakit yang terkait dengan penyempitan pembuluh darah, sehingga jika kadar kolesterol ini tinggi, maka kita harus mencegah terkait dengan penyakit ini, seperti itu. Oke, baik. Jadi kolesterol ini tetap ada fungsinya begitu ya, Dok ya, dalam tubuh, tapi jika kadarnya sudah berlebihan itu malah menjadi penyakit begitu. Nah, mungkin apa saja faktor-faktor mungkin dari eksternal dan internal kita yang akhirnya meningkatkan kadar kolesterol sampai berlebihan dan akhirnya jadi penyakit begitu, Bu? Iya. Sebenarnya untuk kolesterol tinggi ini penyebabnya ada dua. Sebenarnya kita ada penyebab primer namanya atau penyebab sekunder. Untuk penyebab primernya ini itu terkait dengan genetik. Jadi memang keturunan. Berarti genetik juga betul. Ya? Jadi kalau misalnya ada keturunan orang tua atau kerabat yang kolesterol, maka kemungkinan faktor risiko kolesterol kita tinggi itu juga semakin tinggi faktor resikonya, sehingga ya ini dinamakan dengan penyebab primer. Untuk penyebab yang sekundernya bisa terkait dengan penyakit lain, misalnya ada namanya penyakit ginjal, sindrom nefrotik, ada hipotiroid, ataupun terkait juga dengan obesitas, diabetes. Nah, itu penyebab sekundernya yang meningkatkan faktor risiko kita terkena kolesterol tinggi. Dan jika kolesterol tinggi kita itu akan meningkatkan resiko terkena penyakit komplikasi terkait kolesterol tinggi ini, yang kita tahu ini kan kolesterol tinggi ini dia akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang mungkin kita kenal istilah kerennya aterosklerosis itu, dan yang komplikasinya ini ya terkait dengan penyakit kardiocerebrovaskular tentunya ya. Oke, baik. Jadi ternyata ada faktor genetik juga ya, Dok. Betul. Ya. Misalnya, Dok, orang tua saya tidak ada kolesterol begitu, tapi saya pada saat sudah 20 tahun ke atas akhirnya terlalu banyak mengkonsumsi makanan atau yang bikin faktor kolesterol itu naik. Apakah saya nanti akan menurunkan ke anak saya misalnya, seperti apa? Kalau yang namanya genetik itu kan tidak terkait dengan eksternal ya. Maksudnya memang di dalam yang sifatnya memang diturunkan. Namun jadi pola hidup kita yang menanggung yang kita sendiri. Cuma kalau misalnya yang diturunkan yang tadi yang genetiknya yang tadi itu bukan faktor eksternal kita. Cuma ya kalau yang eksternalnya ini ya kita sendiri yang menanggung. Jadi kalau misalnya memang kita yang kolesterol itu kan sumbernya ada yang primer, yang endogen yang memang dihasilkan oleh liver kita, ada juga yang eksogen yang memang dari asupan makan kita. Jadi kalau memang asupan makanan yang mengandung kolesterol kita tinggi, jadi kita makannya memang banyak makanan yang mengandung kolesterol itu, ya memang resiko untuk terjadinya kolesterol tinggi atau kita katakan yang dislipidemi ini itu akan meningkat juga, dan tentunya akan menyebabkan yang penyakit cerebrokardiovaskular tadi, ya, seperti itu. Berarti untuk yang diturunkan itu yang sifatnya endogen saja ya, Dok? Betul, ya? iya. Baik, meskipun begitu
makanan juga tetap harus dijaga dong. Betul. Karena kan diri kita juga perlu dijaga. Betul, begitu. iya. Kalaupun yang tadi yang diturunkan, kalau misalnya ini standar, makanannya standar, itu akan biasanya akan tetap tinggi kalau yang terkait dengan faktor genetik tadi. Namun jika ada faktor eksogen yang karena asupannya ini, itu akan malah lebih tinggi lagi. Jadi sifatnya multifaktorial sebenarnya untuk yang kolesterol yang tinggi itu. Ya, seperti itu. Baik. Jadi tetap meskipun begitu tetap waspada begitu ya. Jangan sampai karena merasa tidak memiliki keturunan kolesterol tadi, jadi makannya juga tidak dibatasi. Betul, begitu dok. Betul. Apalagi makanan-makanan Indonesia kan penuh dengan santan-santan, gorengan-gorengan dan lain sebagainya, juga tentunya harus diimbangi. Nah ini juga dok mungkin yang menjadi pertanyaan bagi para Tribuners, sebenarnya faktor lain mungkin selain tadi juga endogen, kemudian makanan, apakah juga pola hidup misalnya malas olahraga juga mempengaruhi atau seperti apa dok? Iya, tentu mempengaruhi juga. Jadi untuk faktor yang mempengaruhi itu tadi asupan, yang faktor lingkungan ya, asupan, makanan, kemudian yang kedua ya aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang sedentary life, yang kurang beraktivitas, itu tentunya juga mempengaruhi metabolisme lipid sehingga juga beresiko untuk meningkatkan kadar kolesterol juga. Jadi makanya disarankan ya tetap untuk cara mengatasinya ya, kita udah masuk ke cara mengatasinya ya, yang paling utama bukan obat tentunya, tapi lifestyle modification, jadi modifikasi gaya hidup, di mana yang terdiri dari asupan makanan yang mengandung kolesterol itu kita batasi. Nah, jadi bukan dihindari tapi kita batasi. Kemudian yang kedua ya olahraga juga. Olahraganya yang disarankan itu olahraga yang aerobik ya, yang intensitasnya sedang, itu 150 menit per minggu. Jadi mungkin sekitar 30 menit sehari, 3 sampai 5 hari per minggu, itu yang disarankan untuk menurunkan kadar kolesterolnya. Oke, baik. Jadi teman-teman setelah kembali dari mudik disarankan juga untuk rajin berolahraga. Betul. Ya, minimal 1 hari adalah aktivitas olahraga yang dikerjakan begitu, baik itu lari atau bersepeda. Betul. Dan senyamannya teman-teman saja begitu. Nah, mungkin dok terkait Lebaran kemarin, ini kan kita Indonesia banyak olahan seperti opor ayam, kalau di Sulawesi ada beras yang dicampur dengan santan-santan, ada daging lah, ayam dan lain sebagainya. Itu seperti apa mungkin makanan-makanan itu berdampak besar pada kolesterol? Iya, kita memang mengenal makanan-makanan yang memang banyak mengandung kolesterol ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin makanan itu, yang pertama kita bahan bakunya. Bahan bakunya memang ada beberapa makanan yang memang kandungan kolesterolnya tinggi, ya, seperti daging merah atau kulit, misalnya kulit ayam, kulit bebek, ya kan. Kemudian telur, kuning telur, kemudian susu yang high fat, itu kan semua memang mengandung kolesterol yang tinggi. Kemudian yang kedua, selain bahan bakunya, cara pengolahannya. Nah, cara pengolahannya ini kan kita banyak yang suka yang goreng, yang digoreng-goreng. Ya, itu kan pakai minyak juga. Nah, itu banyak mengandung kolesterol juga, ya. Bisa jadi misalnya makanan yang disarankan untuk yang penderita kolesterol ini kan salah satunya adalah ikan laut. Ikan laut itu rendah kadar kolesterolnya, bahkan beberapa studi mengatakan bahwa bisa menurunkan kadar kolesterol juga ikan laut itu ya, salmon misalnya ya. Namun jika pengolahannya ikan laut digoreng betul. Nah, kalau digoreng itu tetap juga bisa bisa menaikkan kadar kolesterol. Jadi seperti itu. Jadi dua hal itu yang ini bukan cuma bahan bakunya tapi cara pengolahannya juga harus diperhatikan. Berarti memang harus betul-betul dalam pengawasan kita ya dok ya. Mungkin seperti apa makanan-makanan yang perlu kita konsumsi, apalagi kalau teman-teman sudah pernah periksa dan memang punya kadar kolesterol yang cukup tinggi. Apalagi tadi ada yang sempat dibilang kulit ayam. Kalau kita kan kulit ayam digoreng lagi, waduh luar biasa. Nah ini kan juga tadi terkait minyak goreng begitu. Mungkin minyak yang aman bagi teman-teman penderita kolesterol ataupun juga teman-teman yang ingin mencegah kolesterol sejak dini, mungkin seperti apa dok? Ya, untuk yang minyak memang dikenal sebagai yang mengandung kolesterol tinggi juga ya. Minyak yang meningkatkan kolesterol itu ya minyak sawit tadi ya, coconut oil. Itu saya kira itu yang umum lazim kita gunakan dan itu memang paling tinggi untuk meningkatkan kadar kolesterolnya. Sedangkan yang ada beberapa studi yang mengatakan bahwa untuk menurunkan itu malahan pakainya yang olive oil. Jadi zaitun itu bisa menurunkan kadar kolesterol harusnya ya.
Oke, pantas olive oil agak mahalan dikit Oh, ya, Dok, ya. Tapi nggak apa-apa, demi Iya. kesehatan memang kita harus lebih merogoh Mahal kocek yang ya, agak iya. agak mahal dikit, Iya. tapi kita tetap sehat begitu. Nah, juga Dok terkait kolesterol ini, mungkin yang penasaran Tribuners itu gejalanya seperti apa sih? Kan banyak biasa yang bilang kalau kolesterolnya tinggi, tengkuknya ini atau belakang leher ini terasa tegang. Apakah itu benar atau hanya mitos belaka? Nah, jawabannya itu mitos. Mitos Ini ya, pertanyaannya oke. bagus banget, Mbak ya. Ini pertanyaannya bagus banget. Jadi memang kita awam ya, terutama kadang mengaitkan bahwa gejala yang dirasakan tengkuknya kaku atau nyeri itu dikaitkan dengan kolesterol yang tinggi. Sejatinya itu yang namanya kolesterol tinggi itu tidak bergejala. Jadi tidak ada gejalanya. Mungkin ini kebetulan aja karena karena tengkuknya kaku kan bisa penyebabnya yang lain. Lagi capek Bisa karena mungkin lagi ya. capek, bisa karena nyeri kepala, attention type headache karena ya capek tadi, stres dan sebagainya. Terus tiba-tiba dicek kolesterolnya ternyata tinggi. Nah, itu dikaitkan lah antara kolesterol tinggi dengan tengkuknya Yang sakit, kaku ya. tadi itu. Padahal bisa saja juga jika tengkuk leher dicek kolesterolnya ada juga yang rendah nilai kolesterolnya. Jadi tidak berhubungan hal itu. Jadi mitos bahwa tengkuk yang kaku itu merupakan gejala kolesterol yang tinggi. Yang benar adalah kolesterol tinggi itu tidak bergejala. Tidak bergejala. Betul. Yang ada gejalanya adalah komplikasi yang diakibatkan oleh kolesterol tinggi itu. Penyakit yang diakibatkan kolesterol tinggi itu, dia kan mempengaruhi, akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang kita namakan dengan aterosklerosis. Nah, kita kan seluruh tubuh kita kan ada pembuluh darahnya, mulai dari kepala sampai kaki. Nah, penyempitan pembuluh darahnya itu bisa terjadi di otak, yang mungkin kita kenal dengan stroke, kemudian di jantung, itu kita penyakit jantung koroner, yang bikin serangan jantung itu bisa di kaki, penyakit arteri perifer. Nah, hal-hal itu memang ada gejalanya. Stroke ada gejalanya, ada kelemahan, ada kebas-kebas, sakit jantung ada nyeri dada, untuk penyakit arteri perifer juga bisa ada kebas juga, bisa nyeri, bisa dingin kakinya. Nah, itu hal-hal yang bergejala yang memang dikaitkan dengan kolesterol tinggi atau dislipidemia ini. Oke, jadi mitos ya teman-teman Tribuners, ketika tengkuk belakang sakit atau leher di belakang ini sakit, itu sudah pasti kolesterol itu tidak ya. Betul. Jangan sampai itu dikait-kaitkan saja ketika memang teman-teman kolesterolnya tinggi. Kebetulan juga lagi capek atau salah tidur mungkin, Dok. Betul, ya. bisa jadi. Jadi leher belakangnya sakit dan dikait-kaitkan itu tinggi kolesterolnya padahal tidak. Untuk pemeriksaan kolesterol yang benar-benar proper mungkin seperti apa, Dok? Apakah dengan yang ditusuk jarinya terus pakai darah itu seperti apa? Ya, penting juga ini pertanyaannya, Mbak ya. Jadi karena tadi dislipidemia atau kolesterol tinggi ini tidak bergejala, makanya cara tahu untuk kolesterolnya kita tinggi itu ya dengan pemeriksaan laboratorium. Untuk pemeriksaan laboratorium ini yang disarankan adalah pemeriksaan laboratorium standar di lab-lab atau di rumah sakit. Karena yang pertama, biasa kan kita untuk pemeriksaan kolesterol bisa pakai arteri perifer seperti ini. Yang disarankan itu pakai arteri serum dan dilakukan di lab yang memang terstandarisasi. Kemudian yang kita perlukan ini bukan kadar kolesterol total, karena kadar kolesterol total itu seluruh kolesterolnya terhitung. Namun jika yang diperlukan adalah profil lipid, jadi profil kolesterolnya. Kan kolesterol itu ada 3 yang mungkin yang kita kenal ya, ada namanya kolesterol HDL, kolesterol LDL, ada triglycerid. Nah, kalau kolesterol total itu mencakup semuanya. Padahal komponen ketiga kolesterol ini ada yang baik, ada yang jahat. Nah, yang baik ini yang HDL ini dia protektif terhadap penyakit jantung, stroke yang tadi. Sedangkan kolesterol yang jahat itu adalah LDL dan triglycerid ini yang menjadi faktor resiko terjadi penyakit tadi. Nah, sedangkan kolesterol total kan ini menggabungkan ketiga-tiganya. Jadi ada baiknya memang pemeriksaannya dilakukan di lab terstandar dengan memeriksakan 3 komponen ini, sehingga kita lihat yang mana yang memang dan biasanya untuk terapinya sendiri kita menargetkan yang kolesterol yang jenisnya LDL, karena yang LDL ini yang sifatnya lebih aterogenik yang terkait dengan pembuluh darah tadi. Jadi seperti itu. Oke, kalau di Primaya, Dok, mungkin lab pemeriksanya sudah proper kah untuk betul-betul mengecek yang mana tadi kolesterol LDL dan lain sebagainya? Ya, alhamdulillah kalau di rumah sakit kami di Primaya ya, di Primaya Health itu sudah terstandarisasi labnya. Dan yang paling penting itu ada perdebatan juga nih, puasa atau tidak puasa. Ya, nah, betul. itu juga
harus dipertimbangkan. Jadi biasanya untuk pemeriksaan kolesterol ini dilakukan pada saat keadaan berpuasa 8 sampai 10 jam tergantung dari labnya seperti apa. Termasuk di primary testing itu kami menyediakan pemeriksaan kolesterol yang sudah terstandarisasi ya. Jadi mestinya sebaiknya puasa yaitu kalau untuk pemeriksaannya. Sebenarnya ada untuk kadar kolesterol total dan HDL itu sebenarnya tidak perlu puasa kalau kita mau ceknya itu. Tapi untuk yang LDL dan triglyceride itu harus puasa. Jadi tapi untuk kan biasanya kita ceknya semuanya tidak satu-satu. Jadi biasanya ya mesti puasa jadinya. Ya? Oke, baik. Jadi bagi teman-teman yang setelah dari tayangan ini mungkin merasa was-was kemarin ada makan banyak, tidak dibatasi terkait makanan-makanan yang mengandung kolesterol, mungkin pengen cek kesehatan sekaligus cek juga kolesterol bisa di Primaya Hertasning Hospital Hertasning yang juga bersama dengan Dokter Ikrar tentunya. Dan juga Dok, ini yang banyak ditanyakan sama Tribuners terkait rentang usia penderita dari kolesterol sendiri. Apakah memang ini penyakit untuk orang-orang tua saja atau teman-teman Gen Z, anak-anak muda sudah bisa terserang kolesterol kalau tidak menjaga pola hidup yang baik? Ya, ya bagus ya pertanyaannya ya. Jadi maksudnya kapan kita mulai screening? Soalnya ini kan tidak ada gejalanya. Ya, betul. Dikatakan itu beberapa guideline atau pedoman itu menyatakan bahwa umur 25 sampai 35 tahun itu kita sebaiknya sudah mulai cek kadar kolesterolnya. Ya. Karena proses aterosklerosis itu mulainya pada umur remaja, bukan pada usia-usia tua. Kan kita mencegah terjadinya hal itu. Dan selain kolesterol tinggi, umur adalah faktor yang terkait dengan proses penyempitan tadi. Pembuluh darah, itu semakin usianya semakin tua, maka proses penyempitannya akan semakin faktor risikonya semakin tinggi juga. Makanya umur mulai berpengaruh. Tapi umur yang semakin muda 25 sampai 35 tahun itu disarankan. Terutama sebenarnya kalau kita akan bagi dua sebenarnya, orang-orang yang mempunyai faktor risiko kardiovaskular sama orang-orang yang tidak mempunyai faktor kardiovaskular. Akan beda lagi kalau misalnya ada penyakit-penyakit komorbid seperti diabetes, hipertensi, orang yang merokok. Nah itu sebenarnya kalau detailnya untuk di guideline yang ada itu beda antara beda antara kapan memulai screeningnya. Tapi secara umum kita bilangnya 25 sampai 35 tahun saja gitu untuk memulai screeningnya. Untuk repeatnya kapan mengulang seandainya normal itu bisa diulang 3 sampai 5 tahun. Namun jika misalnya terdeteksi, nah itu bisa sampai nanti kita akan terapi ya, bisa 3 sampai 1 tahun rentang untuk mengecek ulangnya seperti itu. Oke, baik. Dan juga Dok, selain itu kolesterol ini kan biasa disangkut pautkan dengan berat badan. Apakah misalnya orang yang badannya kecil kayak saya itu akan tidak terkena ataupun juga tidak rentan terkena kolesterol atau seperti apa? Nah, kalau yang sifatnya kolesterolnya yang genetik, yang familial, bisa jadi. Oh, bisa jadi ya. Jadi walaupun badannya kurus, kalau yang sifatnya yang familial atau genetik itu bisa meningkatin kadar kolesterolnya. Makanya tetap harus dicek, terutama orang-orang yang ada orang tua atau om tante yang hubungan darah yang kolesterolnya tinggi. Jadi seperti itu. Tapi jika orang yang penderita yang gemuk, yang obesitas itu malah meningkatkan lagi kemungkinan adanya dislip kolesterolnya tinggi tadi itu. Dan ini dua faktor yang berbeda untuk menyebabkan penyempitan pembuluh darah tadi. Sebenarnya kan tujuan utama kita bukan hanya menurunkan kadar kolesterolnya saja, tapi yang paling penting untuk mencegah komplikasi penyempitannya ini. Jadi obesitas sama kolesterol tinggi ini bisa dua faktor, dia bisa berhubungan, tapi bisa dua faktor yang sama-sama bersinergi menyebabkan penyempitan. Jadi dua-duanya harus di-treat ini. Obesitasnya di penurunan berat badan, berat badan ideal, atau lingkar perutnya dikurangi, sama kolesterolnya juga diturunkan. Jadi seperti itu. Baik, nah ini ada beberapa kasus Dok yang terkait pecah pembuluh darah Dok. Ini juga apakah sangat erat hubungannya dengan kolesterol dan juga tadi sekaligus ditambah dengan obesitas? Ya, kalau terkait dengan pecah pembuluh darah, ya kita harus cari tahu sih pecah pembuluh darahnya itu biasanya kita lihat dulu usianya ya, usianya. Kalau usia muda itu jarang sebenarnya pecah pembuluh darahnya karena penyempitan yang tadi, karena penyempitannya. Jadi biasanya itu karena aneurisma. Jadi ada malforma biasanya kan pecah pembuluh darah ini
di otak ya, di otak atau di ini juga bisa di apa namanya di bagian di aorta, di bagian dalam itu ya. Itu biasanya karena aneurisma, dan aneurisma ini kan biasanya usia muda. Jadi tidak secara langsung berhubungan sih dengan kolesterol tinggi yang pecah pembuluh darah itu. Beda kalau misalnya orang tua. Kalau orang tua itu pecah pembuluh darah yang biasa kita mungkin stroke yang karena perdarahan itu bisa jadi terkait dengan kolesterol tinggi, terutama karena bisa menyebabkan juga penyakit komorbidnya adalah hipertensi. Jadi hipertensi karena tekanan darahnya tinggi itu bisa menyebabkan pecah pembuluh darah di otak yang mungkin ya, stroke yang jenisnya yang hemoragik. Oke, baik. Jadi memang perlu pengecekan lebih lanjut. Betul. Gitu ya, Dok ya, terkait mungkin itulah pentingnya kita cek kesehatan ya, Dok ya. Betul. Secara rutin. Nah, baik, bagi orang-orang yang sudah periksa begitu, Dok, dan akhirnya mereka tahu bahwa mereka ini punya kolesterol yang tinggi, mungkin treatmentnya itu seperti apa, Dok, utamanya di Primai Hospital? Iya, treatmentnya paling utama dimanapun Anda berobat ya, mau di luar negeri pun juga, ini lifestyle modification. Jadi modifikasi gaya hidup itu modalitas utama terapi untuk menurunkan kolesterol. Maksudnya di sini mau dimodifikasi gaya hidup, yaitu yang pertama asupannya. Asupan makanan-makanan yang mengandung kolesterol itu kita batasi, kita kurangi, bukan dihindari, karena kolesterol itu tetap ada fungsinya di kita, tapi dihindari, kemudian dibatasi. Kemudian yang kedua aktivitas fisik tadi. Aktivitas fisik tadi kita sarankan kepada penderita kolesterol tinggi ini, ya tadi aktivitasnya tiap hari minimal 30 menit. Olahraga intensitas sedang yang disebutkan tadi bisa jogging, berenang, sepeda ya. Kemudian selama 3-5 kali per minggu. Jadi bilangnya 150 menit per minggu disarankan untuk apa namanya? Itu yang paling utama untuk apa namanya? Untuk mengurangi kolesterol tadi. Namun jika misalnya dengan terapi modifikasi gaya hidup tadi itu tidak bisa juga, terutama pasien-pasien yang sebenarnya sudah komplikasi. Kalau yang tadi kan disarankan yang belum tanpa komplikasi. Kalau yang sudah ada komplikasinya itu mau nggak mau harus ada pengobatan. Biasanya kita terapinya statin nama obatnya ya. Statin banyak jenisnya, dosisnya banyak. Karena untuk yang sudah ada komplikasinya, misalnya ada penyakit komorbid DM, ataupun sudah kena penyakit jantung atau penyakit stroke, itu statin selain untuk fungsinya kita untuk menurunkan kolesterol, ada benefit lain, misalnya antiinflamasi, untuk stabilitas plak, ada efek lain yang kita harapkan dari pengobatan statin itu. Jadi bukan cuma untuk menurunkan kadar kolesterol aja untuk pengobatannya. Oke, baik. Jadi modifikasi gaya hidup begitu ya, Dok ya? Pola itu hidupnya itu yang utama. Jadi daripada nanti kita sudah terkena komplikasi, mending modifikasi gaya hidupnya dari sekarang begitu. Dan juga teman-teman tidak dilarang untuk makan makanan yang menyebabkan kolesterol tadi, tapi mungkin dibatasi begitu ya. Dalam 1 minggu mungkin hanya boleh beberapa kali, Dok, atau seperti apa sarannya, Dok? Iya, betul. Sarannya seperti itu. Jadi dibatasin ininya makanan-makanannya. Takarannya sebenarnya ada, namanya diet seimbang ya, lemaknya berapa persen ya, itu lemaknya paling 15-20% aja kadar lemak yang disarankan kita. Namun sebenarnya ada catatan juga, ada beberapa makanan yang beberapa studi mengatakan bahwa bisa menurunkan kadar LDL kolesterol ya, misalnya apa, buah-buahan, sayuran ya, alpukat, apel itu bisa menurunkan kadar kolesterol ya. Kacang-kacangan juga itu bisa menurunkan kadar kolesterol. Cuma harus hati-hati juga ya untuk yang kacang-kacangan asam urat bisa juga ya. Jadi harus dilihat-lihat. Jadi sifatnya tailor-made. Jadi maksudnya individual. Kita lihat pasiennya bagaimana. Kacang-kacangan, oatmeal juga dikatakan itu bisa menurunkan kolesterol juga. Cuma harus hati-hati juga, oatmeal kan indeks glikemiknya rendah, harus pasien diabetes harus dihindari juga. Jadi sebenarnya kita lihat pasiennya seperti apa saja gitu. Mungkin penyakit yang dibawa gitu ya. Betul. Tapi yang paling utama itu tadi yang seratnya tinggi, sayur dan buah-buahan. Iya, baik. Nah juga, Dok, saat ini kan banyak teman-teman kita, apalagi anak-anak muda, cowok-cowok itu lagi bulking begitu, pembentukan massa otot begitu. Nah, selama bulking itu mereka disarankan untuk makan banyak daging, terutama juga protein-protein seperti telur dan lain sebagainya. Apakah ini juga harus ada batasannya agar teman-teman tidak nantinya selain bulking juga tetap menjaga kadar kolesterol? Ya, untuk jenis diet sebenarnya ya, diet yang disarankan berdasarkan kesehatan itu kan sebenarnya diet seimbang ya. Jadi tidak serta-merta ekstrem untuk membatasi misalnya low karbonnya benar-benar dibatasin sedemikian rupa yang
Jadi ya yang disarankan dietnya seimbang. Jadi sekian persen untuk karbonnya, untuk proteinnya sekian persen, lemaknya sekian persen. Jadi karena harus hati-hati juga kalau misalnya dia tinggi protein itu bisa mempengaruhi fungsi ginjal juga, terutama bagi atlet gitu ya. Itu harus diperhatikan. Jadi untuk jenis diet sebenarnya yang perlu kita perhatikan itu yang diet gizinya yang seimbang. Karena semuanya diperlukan buat tubuh gitu ya. Karbohidrat tetap diperlukan, protein diperlukan juga. Jadi dan kadarnya harus seimbang gitu. Tidak ada jenis lain misalnya proteinnya yang perlu banyak karena kita mau membentuk massa otot, tidak juga. Karena ya tadi semuanya dibutuhkan oleh tubuh masing-masing dari ada kadar, takarannya ya. betul ada takarannya. Oke, baik. Jadi itulah pentingnya mungkin dari kalau dulu bahasanya 4 sehat 5 sempurna ya. Kalau sekarang kan isi piringku gitu ya Dok ya. Bagaimana teman-teman bisa menyeimbangkan terkait dengan proteinnya, kemudian serat dari sayur dan buah-buahan, dan ternyata buah-buahan ini juga sangat baik untuk membantu teman-teman penderita kolesterol begitu. Nah, juga tadi Dok terkait dengan kolesterol ini kan kita lihat orang tua biasanya kan susah ditegur Dok untuk mengurangi makanan-makanan, apalagi orang-orang zaman dulu kan memang makanannya serba digoreng dan lain sebagainya. Mungkin kita sebagai anak muda untuk menasihati orang tua seperti apa sih Dok? Karena ini juga saya alami susah untuk menasihati orang tua untuk mengurangi makanan-makanan yang berminyak dan lain sebagainya. Ya agak sulit juga sih ya, kita sebagai dokter juga pun ya harus edukasi ke mengalami pasien itu ya. Ya pernah mungkin teladan ya, maksudnya kita berikan contoh, kita juga sebelum mengedukasi orang lain ya kita diri sendiri dulu yang kita kasih contoh ke orang tua. Terus ya mungkin ya bahasanya aja ke orang tua diperbaik ya, maksudnya komplikasi apa saja yang bisa ditimbulkan ya, maksudnya ya menyayangi diri sendiri seperti itu. Ya mungkin seperti itu saja sih yang atau mungkin melalui tayangan ini juga ya Dok ya. Ya semoga kita bisa sampaikan kepada teman-teman, bukan hanya orang tua tapi orang-orang di sekitar kita juga. Betul. Karena rupanya kolesterol itu sudah bisa artinya sudah bisa kita deteksi di usia-usia 20 tahun ke atas. Betul, begitu ya. Iya. Oke, baik Dok, dan juga ada promo kah atau informasi penting untuk teman-teman yang ingin cek kolesterol di Prima Hospital Hertasning seperti apa? Ya, intinya di rumah sakit kami di Prima Hospital Hertasning ini ya kami menyediakan paket layanan yang lengkap untuk pemeriksaan laboratoriumnya yang tentunya terstandarisasi yang paling penting. Selain untuk cek kolesterol juga ya kita akan secara komprehensif dan holistik akan menangani pasien ya, ini kan bersifat individual, jadi kita akan melayani menata laksana pasien. Bukan cuma ya kita lihat akan edukasi modifikasi gaya hidupnya dengan misalnya kita ada spesialis bukan penyakit dalam juga, di sana ada spesialis rehab medik untuk aktivitas fisiknya, ada spesialis gizi klinik misalnya untuk edukasi makanannya seperti apa, dan selain itu ya untuk obat-obatnya lengkap di rumah sakit kami, termasuk obat yang statin yang jenisnya banyak dan dosisnya berbagai macam yang pasti akan disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Oke, gitu. Baik. Jadi selain mungkin pemeriksaan terkait kolesterol itu sendiri, juga nantinya bisa bekerja sama dengan dokter-dokter atau paramedik lainnya, juga tadi ahli gizi dan lain sebagainya untuk bagaimana teman-teman ini bisa dikontrol, apalagi terkait kolesterol dan juga diterapkan nanti modifikasi gaya hidupnya ya Dok ya, dibantu oleh ahli gizi. Semuanya lengkap ada di Prima Hospital Hertasning. Nah, dokter mungkin boleh diberikan saran kepada teman-teman yang setelah dari tayangan ini mungkin bertekad untuk menjaga pola hidup sehat agar terhindar dari kolesterol. Silakan Dok. Ya teman-teman Tribuners, kolesterol tinggi atau dislipidemia ini gejalanya tidak ada, gejalanya asimptomatik ya, tapi dia efeknya akan menyebabkan komplikasi jangka panjang yang burdennya sangat tinggi ya. Orang bisa stroke, orang bisa sakit jantung, orang bisa sakit pembuluh darah yang lainnya yang tentunya akan mempengaruhi produktivitas dan sebagainya ya. Tentunya hal ini kita tidak inginkan, makanya harus dicegah sedini mungkin. Cara cegahnya adalah melakukan pemeriksaan laboratorium di lab yang terstandarisasi, di rumah sakit yang terstandarisasi, sehingga kita bisa melakukan intervensi secara dini juga. Intervensi dini terkait dengan dislipidemia ini bisa dengan modifikasi gaya hidup, dengan aktivitas fisik, dengan
pemenuhan gizi atau asupan yang disarankan yang tadi, dan juga jika diperlukan kita akan memberikan terapi atau pemberian obat yang akan disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Mungkin itu saja sih. Iya, baik. Jadi teman-teman, setelah dari tayangan ini boleh mungkin sama-sama kita saling menjaga bagaimana tubuh kita ini terhindar dari berbagai macam penyakit, salah satunya kolesterol, dengan tadi modifikasi pola hidup. Untuk detailnya seperti apa, mungkin teman-teman penasaran, boleh juga datang periksakan ke Primaya Hospital Hertasning, apalagi yang sudah berumur 25-an dan juga pengen tahu apakah ada kolesterol atau tidak, dan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya ada di Primaya Hospital Hertasning. Bisa teman-teman kunjungi sore ini, dan malam hari ini juga dokter sedang praktek di sana, mungkin boleh langsung juga berkunjung. Baik dok, terima kasih atas bincang-bincangnya pada sore hari ini. Semoga lancar-lancar terus dok, menangani pasiennya juga. Ini habis lebaran kayaknya banyak pasiennya dok ya. Oke, semangat terus dok. Salam untuk teman-teman di Primaya Hospital Hertasning. Semoga kita kedepannya bisa terus berbagi informasi kesehatan di Tribun Timur. Dan juga Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan program kita pada sore hari ini. Jangan lupa saksikan program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.